Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Saadah. Mengenai pembahasan kalau basis data. Ini kan kita mau ada presentasi, bukan menjelaskan tentang basis data. Kalau yang namanya basis data itu tidak asing lagi dengan yang namanya trigger. Nah, oleh sebab itu di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih trigger itu, terus untuk penggunaannya bagaimana, dan kelebihan dari menggunakan trigger itu apa saja. Baik, apa sih trigger itu? Trigger adalah sebuah objek yang dikaitkan dengan sebuah tabel di database dan dieksekusi secara otomatis ketika ada operasi tertentu yang terjadi pada tabel. Nah, untuk operasi tertentu itu apa saja sih? Nah, operasi-operasi dalam trigger itu ada insert, update, dan delete. Semuanya menyesuaikan kita mau ambil yang mana. Nah, apa kelebihan dalam menggunakan trigger? Pertama yaitu otomatisasi proses. Trigger menjalankan perintah secara otomatis saat terjadi insert, update maupun delete, sehingga tidak perlu menjalankan perintah lain lagi. Kemudian trigger juga menjaga integritas data, yang mana trigger memastikan data tetap konsisten dan valid. Kemudian audit dan logging. Trigger dapat mencatat setiap perubahan data untuk keperluan histori, keamanan, atau pelacakan aktivitas. Kemudian bagaimana sih sintak atau penulisan dalam menggunakan trigger? Yang pertama, tentu kita harus membuat triggernya terlebih dahulu dengan perintah create trigger, kemudian namanya apa. Dalam penggunaannya, trigger ini mau diselipkan di bagian mana, sebelum perintahnya atau sesudahnya. Misalkan sebelum atau sesudah. Nah, perintah yang digunakan itu insert, update, atau delete. Diambil nama tabel, diambil dari tabel mana kita melakukan triggernya. Row untuk perulangan yang menunjukkan berapa kali perulangan itu dilakukan. Kemudian ada begin, menandakan mengawali perintah dari programnya. Ada kemudian diisi dengan perintah eksekusinya dan diakhiri dengan perintah end. Baik, kita langsung saja untuk melakukan demonstrasinya saja. Di sini kita masih belum ada tabelnya. Untuk itu, mari kita buat terlebih dahulu tabelnya. Kita di sini ambil saja menggunakan tabel mahasiswa.
salah. Nah, dengan seperti ini maka kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabel berhasil dibuat. Kemudian kita ini kan akan menggunakan trigger, jadi kita harus sebagaimana itu bisa melakukan login gitu, kayak semacam history kita tuh habis ngapain, historinya itu apa saja. Jadi kita perlu memerlukan tabel untuk history. Maka buat dulu dengan nama tabel log mahasiswa. Nah, berhasil untuk tabel log mahasiswa sudah dibuat. Nah, untuk pengaplikasian trigger sendiri itu kan ada update, delete, delete sama insert. Nah, untuk yang pertama ini kan berarti kan tabel kan masih kosong. Mari kita melakukan insert terlebih dahulu. Insert mahasiswa ID nama dengan value nomor satu aja. Maka ini dikasih bisa.
Ada yang error sepertinya. Ini kan harusnya misalnya itu varchar harusnya itu. Coba kita cek apakah berhasil. Oke, gagal. Ini harusnya karena ini harusnya varchar tapi nggak bisa pakai ini. Mari kita lihat kenapa ini nggak bisa. Atau coba kita buat tabel triggernya terlebih dahulu. Trigger trigger ini ada merah lagi, kenapa lagi?